Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis arus searah. Dimana yang kita mau bahas di sini adalah untuk kuat arus dan hambatan di seri dan paralel. Biasanya materi ini pernah belajar juga di SMP, masuk ke dalam IPA, dan SMA diulang lagi ya. Oke, yang pertama-tama ini adalah soalnya. Dari soal yang diketahui ini ya, gambar ini ya, soal yang diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan besar hambatan pengganti dari seluruh susunan hambatan. Maka kalau kita tulis ini yang ditanyanya adalah R total atau R ekivalen, sama aja. Kuat arus yang mengalir melalui hambatan 12 ohm, jadi I 12 ohm nanti berapa? Kuat arus yang melalui 2 ohm berarti I 2 OHM berapa? Dan terakhir D adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm atau 3 OHM berapa? Oke, ini yang diketahuinya, kita tulis dari gambar. Maka untuk menjawabnya, yang pertama kita mau cari yang A. Yang A adalah kita mencari hambatan total. Kita caranya adalah 3 sama 6 ini merupakan hambatan paralel. Jadi kita cari dulu hambatan paralelnya. 1 per ya, untuk hambatan paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. Maka ya, di sini kita samakan penyebut dulu, karena penyebutnya tidak sama. 3 sama 6 nggak bisa langsung ditambah. 3 dan 6 KPK-nya adalah 6. 6 bagi 3 itu 2, dikali 1 ya 2. 6 bagi 6 itu 1 ya, berarti ditambah 1. 1 per R paralel sama dengan 3 per 6. Maka R paralel yang kita cari dibalik. Ini kan R paralel per 1, maka 6 pun dibagi 3, jadi dibalik sama dengan 2 ohm. Seperti ini. Maka ini nanti udah jadi 1. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Ini aku hapus dulu deh, pakai yang hitam ya. Jadi di sini, nah ini 3 sama 6 udah jadi 1 seperti ini. Nah, oke. Kita buat seperti ini. Nah, yang R paralel ini ya, yang di sini adalah yang ini 2 ohm ya. Yang 2 di sini adalah yang ini R paralel ya. Yang ini adalah 2, yang ini adalah 12, di sini adalah 6 volt. Lalu ini akan berguna untuk mencari I. Jadi 2 dan 1 ini merupakan perbandingan untuk 3 dan 6 ya, karena tadi yang dicari adalah paralel. Ini kan baru paralel ya, belum keseluruhan. Kalau kita samakan penyebut, jadi penyebutnya 6, maka yang 3 ini jadi 2 atasnya, yang 6 jadi 1. Ini akan menjadi perbandingan 2 dan 1 itu. Taruhnya di mana? Kita taruh di sini ya. Yang 2 ini punya 3 ya, yang ini. Maka kita taruh 3 ini, berarti perbandingannya adalah 2. Lalu yang 6 ini perbandingannya yang ini, yang 6, 1 ya, karena dijadikan penyebut yang sama, maka kita dapat perbandingannya sama dengan ini adalah 1. Nah, di sini ini perbandingan yang diperoleh dari penyamaan penyebut. Perbandingan ini dipakai kapan? Nanti kalau kita mencari kuat arus ya. Oke, sekarang setelah itu ini belum selesai untuk hambatan total. Maka ini kita selesaikan sedikit-sedikit. Ini sama ini jadilah hambatan seri. R seri tinggal ditambah aja. 2 ditambah 2. 2 kita tulis di sini. 2 tambah 2 jadi 4. Oke. Maka ini tinggal 4 OHM yang atas dan 12 OHM yang bawah. Totalnya adalah hambatan paralel. Jadi 1 per R paralel yang kedua, ini dan ini ya,
Pertama adalah 1/4 ditambah 1/12. Ini merupakan R total. Nah, di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebut. 4 dan 12, penyebutnya adalah 12 atau KPK-nya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 12, 1 tambah 1. Sama dengan 3 tambah 4, 3 tambah 1, 4/12. Ingat, 3 dan 1 ini adalah untuk perbandingan, untuk mencari kuat arus menggunakan perbandingan. Kenapa? Karena penyebutnya sudah disamakan. Jadi yang 4 ini ya, 12 bagi 4 ini adalah 3, maka 3-nya punya perbandingan 4. Jadi 4 itu yang ini, yang di sini. Berarti yang ini. Ya, ini adalah perbandingannya 4. Ini dan ini ya, perbandingannya 4. Lalu kalau yang 12 di bawah ini, 12 bagi 12, 1, maka perbandingan 1 ditulis di sini. Ya, ini perbandingannya adalah 1. Nah, 1. Kenapa ditulis nanti untuk mencari kuat arus? Oke. Kita balik ke R paralel atau R totalnya. R paralel tinggal dibalik, 12 dibagi 4, jangan lupa selalu dibalik untuk R paralel. Maka dapatlah 3 ohm. R paralel ini ya, ini dan ini merupakan hambatan total. Bentuknya paralel, akhirnya mendapat 3 ohm. Maka R totalnya sebesar 3 ohm atau R penggantinya ya. Oke, sekarang yang B. Ini A-nya udah. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm, berarti I12. Oke. Untuk mencari I12, tadi kita udah tulis perbandingannya adalah 1, sedangkan yang di atas ini 2 dan 2 ini adalah perbandingannya 4. Ini adalah perbandingannya 1. Dari mana? Dari yang ini. Penyebutnya yang udah disamakan. Ya, ini berguna untuk apa? Untuk mencari kuat arus. I12 berarti tadi dia perbandingannya 1. Dibagi jangan lupa, karena ini tadi penyebutnya 12 ya. Kita sudah dapat perbandingannya 3 dan 1, maka kalau 12 itu 1, yang bawah harus total dari perbandingannya. 4 dan kok 4? Ini bukan 4, ini aku salah tulis sebentar ya. Ini aku salah tulis bukan 4, harusnya tadi ini yang diambil yang di sini 3, ini salah tulis. Kita hapus dulu. Ini bukan 4 tapi 3 ya. Ini tadi kita hapus dulu, bukan 4 tapi 3. Nah, kayak ini. Kalau di sini 1, di sini 3. 1 yang ini punya 12, yang punya 4 adalah 3. 4 ini 3 di sini. Oke, maka perbandingannya kita total 3 ditambah 1. Dikali berapa? Dikali dengan I total. Oke, I totalnya udah dapat belum? Belum dapat, maka kita cari I total dulu. I total sama dengan V total dibagi R total. V totalnya yang ini, yang 6 volt. R totalnya yang tadi kita cari 3. Maka 6 bagi 3 adalah 2 ampere. I total mengalir di sini. I total sebesar 2 ampere. Jalan ke sini, ke sini, ke sini. Ini adalah I total 2 ampere. Nanti I totalnya dibagi ke atas berapa? Kehambatan 2 berapa? Kehambatan 12 berapa? Maka hambatan 12 adalah di sini. Tadi ingat perbandingannya adalah 1, maka 1. Kalau di sini 3, maka 1 dan 3 kita jumlah untuk yang di bawah. Dikali berapa? Dikali I total. I totalnya adalah berapa? Adalah 2 ampere. Berdasarkan hitungan ini ya. Berarti kita kali 2 ampere. Jadi 1/4, 3 tambah 1 4 dikali 2. Hasilnya adalah 2 bagi 4 itu 0,5 ampere atau setengah. Oke, kalau di sini mengalir 0,5 ampere ya. Maka I yang di 2 berapa? Bisa kita cari seperti ini. I yang di 2 ohm berarti ya. Perbandingannya tadi adalah 3. 3
per 3 tambah 1 tetap, karena itu perbandingan mereka, dikali 2. Jadi 3/4 dikali dengan 2. 3 kali 2 6, dibagi 4 1,5 ampere. Jadi di sini udah 0,5, di sini 1,5 ampere, maka ini jawabannya sudah benar. Kenapa? Karena 2 ampere ini kalau ke bawah 0,5, maka sisanya ke atas 1,5. Seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir, kuat arus yang mengalir pada hambatan I 3 ohm. Oke. I 3 ohm yang ini ya. Oke, I 3 OHM yang di sini, maka tadi kita sebenarnya sudah dapat perbandingannya. Untuk mencari I adalah 2. Penting tadi kita tulis. Maka I pada R3 ohm sama dengan ini yang ada di sini, pertitikan ini adalah di 3 dan 6, 2 dan 1. Maka kalau untuk mencari I pada 3 ohm, maka diambilnya 2 dulu di atas. 2 dibagi dengan 2 tambah 1, perbandingannya ditambah 2 dan 1. 2 tambah 1 dikali I yang masuk percabangan ini adalah 1,5 nih kalau kita lihat di sini. Jadi bukan 2 lagi, tapi ini udah kebagi 1,5 mengalir ke sini karena seri adalah sama arusnya. Jadi sama-sama 1,5. Maka 2/3 dibagi 1,5. 2/3 dikali 1,5. Hasilnya adalah ini bagi ini 0,5. 0,5 kali 2 jadi 1 ampere. Hasilnya adalah I yang mengalir di sini sebesar 1 ampere. Gitu. I yang mengalir di 3 ohm ini sebesar berapa? Sebesar 1 ampere. Kalau pertanyaannya ditanyakan kembali, I yang mengalir pada 6 ohm berapa? Berarti sisanya. Kalau yang mengalir dari ke sini titik ini ya, percabangan sebelum percabangan adalah 1,5. Ke atas udah 1, maka ke bawah sisanya 0,5 ampere. Untuk perhitungannya bisa dicek dengan cara, berarti ini tadi perbandingannya 1, total perbandingannya 2 ditambah 1 jadi 3 dikali I yang mengalir itu adalah 1,5. 1,5 bagi 3 adalah 0,5 ampere. Jadi benar ya, baik berdasarkan perhitungan atau tinggal dikurang kalau udah dapat 1 titiknya. Oke, ini materinya untuk kuat arus seri dan paralel sudah selesai. Semoga ini bisa mengerti ya.